Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Kurang enak badan, Bu. Kenapa? Habis apa kok nggak enak badan? Sakit. Habis sakit. Berapa hari sakitnya? Ya Allah, kasihan banget. Baru kemarin nih, Bu. Baru Putri kemarin. lapar katanya, Bu. Oh, lapar, mau jajan? Boleh. Tapi nanti aja kalau istirahat ya. Oke, Bu. Oke, sebelum kita mulai, Ibu presensi terlebih dahulu. Seviana ada? Izin, Bu. Oh, izin. Kenapa izin? Kerja katanya. Oh, kok kerja kan sekolah? Ya, yang begitu. Oh, buat menyambung hidup. Bohong. Oh, Iya, Bu. Kemarin katanya mau BO. oh gitu. Iya. Oh, yaudah. Selanjutnya Putri Sari Mukti. Hadir, Bu. Hadir. Selanjutnya ini siapa namanya, susah banget dibaca. Sobihul Anan ada? Wah, itu dia muncak, Bu. Kok Apa aja, Bu? Apa, Bu? Itu aku lihat di story-nya, Bu. Apa aja, Update Bu? story ya di Dia puncak. izin nggak itu? Nggak izin, Oh, nggak nggak izin. izin, Bu. Alfa aja dia. Ya udah Itu di mau apa orang aja tua ya. aja, Bu. Alfa. Biar nanti dipanggil Ya, BK orang tua juga nggak bisa-bisanya. dikasih tahu, Bu, orang tuanya, Bu. Parah, Bu, itu. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya Widiansyah. Hadir. Hadir. Yang terakhir Zunila Fiona. Hadir. Hadir. Oke, hadir semua ya. Oke, langsung saja kita ke materi. Hari ini kita mau membahas tentang persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran, kalian masih ingat kan lingkaran? Lupa. Kok lupa? Lingkaran itu apa sih? Bundar. Bundar. Lingkaran itu bangun datar. Selain itu ada lagi nggak pengertian lainnya? Apa ya, Bu? Nggak tahu, Bu. Apa ya? Lingkaran itu dibentuk dari titik-titik bukan? Bukan. Oh bukan. Oh ini di sini. Kalau misalkan ada suatu titik di sini, terus kita tarik garis ke sini, terus ini dikasih titik banyak dan ini saling berdekatan, itu nanti akan membentuk suatu lingkaran nggak? Ya. Ya kan? Berarti bisa kita simpulkan juga kalau lingkaran itu adalah titik-titik yang saling berdekatan dengan pusat atau jarak titiknya itu sama semua. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sebelum memasuki pembelajaran kita harus mengetahui apa sih tujuan kita mempelajari persamaan lingkaran. Secara akademik, tujuan pembelajarannya itu untuk mengetahui, mengidentifikasi bagaimana persamaan umum lingkaran dalam koordinat kartesius dengan tepat. Kalian masih ingat koordinat kartesius kan? Sumbu X, sumbu Y, Bu. Betul, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua ada menurunkan bentuk umum dan bentuk baku persamaan lingkaran. Dan yang terakhir menyelesaikan persamaan lingkaran, menyelesaikan permasalahan kontekstual menggunakan persamaan lingkaran dengan tepat. Tapi sebelumnya di sini ada koordinat kartesius. Semuanya masih ingat kan koordinat kartesius? Ada sumbu X dan sumbu Y. Oke, selanjutnya kita juga harus tahu nih manfaat mempelajari persamaan lingkaran. Kalian udah capek-capek mencari persamaan lingkaran, gak tahu manfaatnya buat kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus tahu manfaatnya. Yang pertama itu, kalian tahu GPS kan? Ya. Itu ada radarnya nggak? Radar GPS. Ada. Biasanya radarnya membentuk lingkaran atau tidak? Nah, itu orang tahu, Bu. Saya masih bingung. Nah, itu biasanya membentuk lingkaran. Jadi itu GPS paling jauh misalkan 5 meter. Jadi selama titik pusatnya di selama 5 meter ini mengelilingi titik pusat, itu kan membentuk suatu lingkaran. Ya enggak? Iya. Terus selanjutnya ini ada mendesain benda yang bulat, ada roda, jam dinding, itu kita desain menggunakan persamaan lingkaran agar dia presisi, proporsinya tepat. Jadi nggak mencong kanan, mencong kiri gitu.
Yang terakhir ini untuk memastikan bentuknya itu benar-benar bulat dalam benda-bendanya. Oke, sebelum eksplorasi ini, mari kita lihat ini. Ada lingkaran. Lingkaran ini memiliki titik pusat O. Ini ibu punya lingkaran dengan titik pusat O dan ada satu titik A di sini X, Y. Dari titik O kita tarik garis ke titik A, itu namanya apa? Masih ingat? Lupa Bu. Isi miring. Apa itu? Sisi miring Segitiga. kurang tepat. Ini hubungannya hanya titik pusat dengan titik yang berada di keliling lingkaran. R. R itu apa? Jari-jari. Jari-jari, betul. Jadi dari titik O ke A jika kita tarik garis adalah jari atau R. Kemudian kalau kita nanti mau mencari suatu titik di sini, apakah kita bisa mencari langsung? Tidak kan? Maka dari itu kita harus mencari persamaannya agar lebih mudah mencari titik di lokasi lainnya. Misalkan nanti ada di sini dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini kan kita punya titik pusat O dan titik A. Untuk mencari R, ini kan kita belum mengetahui R-nya itu berapa. Ini bisa kita tarik garis lurus. Di sini kita tulis A aksen dan garis lurus. Nah, di sini ini membentuk membentuk segitiga apa? Siku-siku. Kalau kita mau mencari R, berarti kita pakai teorema apa ini? Pitagoras. Pitagoras. Berarti nanti kita bisa mencari sisi R. Gimana caranya, masih ingat? Masih ingat? Lupa. Oke, kita ulangi. Misalkan kita punya segitiga siku-siku di C. Kemudian ini A dan B, sisi miringnya C, sisi B dan sisi A. Kalian masih ingat bagaimana cara mencari sisi C? Di kuadrat-kuadratin Bu. Kuadrat-kuadratin gimana? Jumlah kuadrat dari sisi B dan sisi A itu sama dengan C C kuadrat. Sehingga A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya C kuadrat. Kalau kita pindah ke sini, ini jadi gimana? Kita mau mencari R-nya. R-nya di sini berarti sebagai C. Miring. sisi miring atau C. Berarti R kuadrat itu sama dengan X kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat. Y kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan baku dari persamaan lingkaran. Jadi nggak paham katanya Bu. Belum paham ya? Ya, sudah. Masih bingung Bu. Masih bingung, Sudah iya. kurang pintar. Iya. Karena nggak boleh bicara seperti itu sama temennya. Tidak boleh merendahkan temannya ya. Iya, tapi kurang pintar Bu, nggak paham. Bukan kurang pintar, Mbak Zuni itu pintar, sama kayak kalian. Dijaga ya omongannya ya, jangan menyakiti hati temannya. Oke, agar kita lebih paham lagi, mari kita melakukan kegiatan eksplorasi. Nah, eksplorasinya ini Ibu tuliskan dalam LKM. Bisa di-scan teman-teman? Maaf. HP saya lobet Bu. Aduh. Gimana ini? Oke. Sebelum di-scan, Ibu bagi dulu kelompoknya. Pidi jadi kelompok 1 ya. Siap. Dengan Sevi. Kemudian Putri kelompok 2 dengan Ana. Juni kelompok 3. Oke, sekarang bisa di-scan, kemudian kita diskusikan bersama-sama. Sudah? Bu. Sudah. Coba dipelajari. Ada yang masih kebingungan? Juni belum paham. Kamu kenapa ganggu Zuni terus? Nakal Bu kita. Oh, emang suka ganggu kamu? Iya, oteng jelas.
Kamu bisa nggak? Bisa. Bentar Bu, ini masih loading, belum bisa buka soalnya. Oh iya. Bu, itu udah selesai katanya. Bu, saya pusing lihat soalnya, ini caranya gimana? Tulisannya banyak banget ya, jadi pusing ya. Nah, caranya gimana ini Bu? Nah, coba kita lihat ini permasalahannya apa ini? Apa ini? Sekolah sedang meningkatkan fasilitas internet di perusahaan. Bu, ini caranya gimana, Bu? Sebentar ya, Bu. Widi. Sabar. Sabar. Bu. Router tersebut mampu namun di semua titik dan mendapatkan sinyal yang sama. Bagaimana cara menentukan? Oh, tentang ini tuh. Ada kata-kata router itu apa? Nah, router itu jadi router itu pusatnya dari WiFi. Nah, di situ router itu bisa menyalurkan sinyal sejauh 5 meter. Itu 5 meter paling jauh. Nah, berarti kan kita misalkan nih di sini routernya ada di titik O, kemudian paling jauh di sini, terus jaraknya 5, berarti dia hanya bisa di sekelilingnya kan? Iya. Nah, itu membentuk suatu apa ini? Suatu lingkaran. Iya, jadi sehingga ini kita lihat titik O dianggap sebagai Router dengan titik koordinatnya 0,0. Kemudian titik A kita anggap sebagai salah satu titik terjauh yang dapat dijangkau oleh sinyal dari router. Dengan begitu R merupakan R apa ini di sini tadi sudah kita singgung R-nya? Apa tadi? apa ya Bu? Jari-jari Bu? Iya, betul Oh, banget, iya. jari-jari. Berarti ini R-nya ditulis jari-jari. Jari-jari. Ya. Terus apa Bu? Nah, setelah itu ini kan dilihat titik A itu kita proyeksikan dengan sumbu Bu, ini gimana, Bu? X. Sebentar ya, Widi. Bingung ini, Bu. Diproyeksikan sebagai Bu. sumbu X. Nah, diproyeksikan kepada sumbu X, maka nanti terbentuk garis segitiga O, A aksen dan A. Nah, dari segitiga itu kita bisa membuat persamaan seperti berikut ini. Di sini kan OA-nya itu apa? OA di sini. Oh, A itu tadi jari-jari Bu. Jari-jari di sini disimbolkan dengan apa? R, A R. kecil. Kemudian OA aksen X. X. Kemudian yang A aksen Y. Y. Berarti tadi kalau kita mau mencari jari-jari gimana? Apa ya Bu? Ini membentuk segitiga apa? Segitiga siku-siku. Siku-siku. Berarti nanti Rumusnya itu tadi apa ya Bu? di mana? A kuadrat Ditambah. dikurangi apa ditambah? Ditambah. Oh, Jadi iya. ini jumlah kuadrat dari sisi sampingnya itu sama dengan Dengan? kuadrat sisi mi. Nih, berarti ini rumusnya apa Bu? X kuadrat Ya. tambah Y kuadrat ya Bu? Betul. Sama dengan R R kuadrat. kuadrat betul. Ya. Sudah bisa? Bisa Bu, nanti kalau misal bingung nanti tak tanya ya Bu. Oh iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Widi gimana? Ini, Bu. Usaha. Mana? Yang mana? Ya ini, Bu. Ini gimana? Ini kan tadi lingkaran. Aduh, kenapa Mbak Suni? Pemainnya jatuh Bu. Oh ya Sama, Bu. Allah. Ini kan tadi titik pusatnya di 0,0. Sekarang titik pusatnya berubah di A, B. Berarti nanti untuk mencari jari-jarinya ini kita harus mengetahui jarak antara Ini pusat. titik pusat dan Aksen. A aksen. Oh, iya, Bu. Nah, tahu titik pusat dan A aksennya itu dari mana? Nah, di sini kan kita proyeksikan ini sebagai X, Nah, ya kan? Dari O sampai X atau dari titik pusat, dari titik 0 sampai X itu sama dengan 0 sampai aksen. A aksen. Berarti
titik pusatnya ini bukan di terangnya kok bingung jadi ini nih jadi seperti ini toh aku yuk nyesel juga. Nah, karena di sini adalah titik pusatnya Oh, izin ke kamar mandi boleh? oh boleh. Ini titik pusatnya kan bukan 0,0 berubah jadi A,. Berarti kita harus mengetahui jarak dari titik P ke Aksen. aksen. Oke, terima kasih Bu. Iya. Bu itu sendiri lama banget Bu. Baru saja keluar ini. Oke, waktunya kurang 2 menit lagi. Sudah selesai semuanya? Bentar lagi Bu. Oh ya. Masih nulis yang terakhiran. Di sini dulu orang Bu. Tapi dibantu Bu, ini Bu yang nomor 2 gimana Bu? Nah, Yang nomor 2. bentar Bu.
malah hilang Bu sinyalnya, ini gimana? Bentar Bu, tak scan dulu Bu. Nomor 2, caranya gimana Bu ini? Yang langkah kedua, yang ini. Nah, kalau di sini ini kan titik pusatnya sudah berubah ya, bukan 0,0 kayak tadi. Dan di sini kan sudah digambarkan. Kalau dari P ke A itu panjangnya berapa di sini? Panjangnya X min A, Nah, kalau dari A ke A aksen, Y min B. nah tadi kan udah nemu nih rumusnya, ya kan? Ya, rumusnya kan ini tadi yang X kuadrat plus Y kuadrat Iya. sama dengan X kuadrat. Nah, kan awalnya itu X di sini berubah menjadi Apa Bu itu? ini apa? X min A, oh X min iya. A, Berarti X-nya ini tinggal diganti X min A ya Bu? Iya. X min A kuadrat ditambah Y-nya Y-nya diganti diubah? Bu, Y min B. Iya, Y min B. Y min B kuadrat sama. Dari sini gimana Bu? Tuh udah selesai Oh, itu. udah. Berarti nggak usah dicari lagi ya Bu, nggak usah dijabarin ya? Iya, ini ya? tidak perlu dijabarkan lagi. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita presentasi, masing-masing kelompok harus mempresentasikan. Oh, karena ini waktunya tinggal sedikit lagi, Ibu pilih 2 kelompok saja ya yang presentasi. Mau mengajukan diri atau Ibu pilih? Di spin Bu. Di spin aja Bu, Di-spin. dari Ibu aja. Oke, di spin. Oke, kembali. Di spin, spinnya mana ya? Di spin, Ibu lihat absensi saja ya, langsung Ibu pilih ya. Dari kelompoknya Widi. Ayo kelompoknya Saya, Widi, Bu. silakan presentasi. Bu, Widi itu lagi makan Bu itu, misalnya. Astagfirullah, kenapa makan? Lapar Bu. Lapar. Ini kan masih pelajaran. Ini maaf, Bu. Kesepakatan kelasnya gimana? Iya. Kita tidak boleh makan di dalam kelas ketika pelajaran. Ya. Maaf, Bu. Oke, karena yang langkah pertama ini di LKPD tadi sudah sempat Ibu bahas sedikit. Langsung saja ke langkah 2-nya ya. Langkah 2 ya Bu. Iya, langkah 2, silakan. Perlu pen? Boleh. Jadi diketahui, perkenalkan saya Widiansa Malik Fajar dari kelompok Harimau akan mempresentasikan hasil yang sudah kami diskusikan. Di sini A merupakan titik terjauh yang dapat dijangkau oleh sinyal P. A itu titik terjauh 90 Ya. yang dapat dijangkau oleh sinyal P. Merupakan titik router yaitu 2,3. Jika titik A diproyeksikan ke garis Y sama dengan B dengan titik proyeksi A aksen, maka akan terbentuk segitiga P A aksen. Segitiga P A aksen yaitu berada siku-siku di A aksen dengan P aksen sama dengan X dikurang A aksen sama dengan Y dikurang B, P A yaitu R atau jari-jari lingkaran. Dengan begitu dapat menentukan rumus jarak 2 titik atau dapat menggunakan teorem Pythagoras pada segitiga P A aksen akan diperoleh persamaan P A aksen kuadrat ditambah A aksen kuadrat itu akan sama dengan P aksen kuadrat. Gimana? Seperti itu bisa kita rubah atau ganti menjadi P A aksen yaitu X kurang A kurang A kuadrat. A aksen aksen yaitu Y kurang B kuadrat. Iya, terus yang terakhir PA itu bisa kita ganti jadi R atau jadi R kuadrat. Oke. Itu Bu. Jadi kesimpulannya Karena
Untuk dapat mencari disimpulkan bahwa jari-jari persamaan lingkaran yang berbeda di P A, A, B B dengan jari-jari R adalah ini. adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oh baik. Betul, Bu? Ya betul. Masih ada yang mau ditanyakan tidak? Suni, mau tanya tidak? Itu PA kayak apa? Oke. PA, oh yang ini, Yang PA kuadrat itu apa itu? oh ini kan PA aksen kan, bukan PA tapi PA aksen, ya kan Bu? Ya betul. PA aksen itu PA kita kayak Widi. Tidak boleh seperti itu. Bu, itu Bu, masa menjudge orang Bu? PA aksen kita ubah jadi X dikurang A gitu. Ya Bu, diterangin Ibu aja. Oh, Sama ya Widi sudah. tahu. Terima Jelas. kasih Mas Widi atas presentasinya. Oke. Boleh silakan duduk. Jangan lupa beri tepuk tangan. Mari, Bu. Oke, kita ulangi lagi ya. Karena memang materi persamaan lingkaran ini cukup ribet langkahnya untuk mengetahui rumus-rumusnya. Tadi kan kita sudah membahas lingkaran itu di titik pusat 0,0. Jadi kan mudah. Jarak antara titik pusat ke X itu mudah kita cari. Sekarang kita berubah titik pusatnya di sini, PA, B. Awalnya kan di sini di 0,0 pindah ke sini A, B. A, B-nya kan tidak kita ketahui. Kemudian kita punya titik A di luar lingkaran sama di lingkarannya itu X, Y. Kemudian kita mau mencari panjang R-nya. Panjang R-nya berarti kita bisa mencari seperti tadi. Kita buat titik baru di sini adalah A aksen atau bayangan dari A. Kemudian kita tarik garis sehingga membentuk segitiga siku-siku di A. Nah, gimana cara menentukan jarak dari P ke A? Gimana tuh caranya? Titik A itu berada di koordinat X, 0. Kita misalkan dia X. Kemudian titik P itu ada di koordinat A, B. Berarti X-nya adalah A. Ya kan? Ya Bu. Karena jarak O sampai dan jarak dari B sampai A ini sama dengan jarak O dengan sampai X. Berarti sebenarnya jarak O sampai X itu kita misalkan X. Kemudian jarak dari B sampai P itu berapa? A. Panjangnya itu A. Berarti jarak dari P ke A itu sama dengan X dikurang A. betul sekali, X dikurangi A. Berarti kita mau mendapatkan panjang PA itu adalah X min A. Seperti itu, PA aksen. Sekarang kita ke yang Y-nya. Panjang Y A, panjang titik A ke A aksen itu berapa kira-kira? Panjang titik A dari titik pusat atau dari sumbu X itu kan berapa ini panjangnya? Panjang titik A dari sumbu X panjangnya berapa ini? Titik A ke sumbu X panjangnya berapa? Y. Kemudian titik pusat atau titik A aksen ini jaraknya berapa dari sumbu X? Ini jaraknya B. Berarti jarak A ke A aksen berapa? Y min B. Betul, Y min B. Kemudian kita mencari jari-jarinya seperti tadi. Jari-jarinya gimana rumusnya? X kuadrat Sama dengan X X kuadrat plus Y kuadrat. Tapi di sini X kuadratnya berubah menjadi X min A. iya, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan baku dari persamaan lingkaran. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Oke, kita lanjut lagi. Presentasi kelompok yang selanjutnya dari, ada yang mau mengajukan diri? Juni.
Zuni mau maju? Enggak Bu, enggak mau. Oh, gak ada yang mau maju, berarti Ibu pilih lagi. Dari kelompoknya Mbak Putri silahkan maju. Silahkan maju Mbak Putri. Dari sini aja ya. Dari sini? Bentar Bu, bentar. Ini cukup rumit ya. Ini kita menulis kembali rumus yang tadi. Oh, yang tadi dijelasin sama Widi ya Bu. Iya betul. Oke. Sebelumnya saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk melanjutin untuk yang kegiatan 3 untuk PAP A aksen itu tadi sudah dijelaskan sama Widi, itu dia X min A. Sabar. X min A, yang ini Y min B sama dengan R kuadrat. Oke. Apabila satu lingkaran dengan titik pusat P AB melalui titik A dengan jari-jari R, maka akan diperoleh persamaan jarak dua titik sebagai berikut. Nah, rumus ini dimasukin lagi X min A, Y min B, R. Berarti ini langsung dimasukkan, hitung X kuadrat min 2AX plus A kuadrat Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena nilai A kuadrat dan B kuadrat merupakan konstanta, maka jadikan satu dengan R kuadrat, sehingga ini X kuadrat Y kuadrat min 2AX min 2 BY ditambah A kuadrat B kuadrat kurangi R kuadrat. Apabila kita misalkan bahwa min 2A sama dengan A, min 2B sama dengan B, terus A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat sama dengan C, berarti nanti yang ini sama ini diubah jadi ABC. Ini X, ini Y, ini AX plus BY plus C. Seperti itu. Oke, bisa ada yang ditanyakan tidak? Cukup. Zuni, gimana Zun? Iya, udah paham. Oke, sip. Coba tolong dihapus dulu. Selanjutnya mau kita scroll. Oke. Nah, selanjutnya nih. Lama ya Bu ini. Iya. Nanti kita Harus ditunggu ditunggu dulu. dengan sabar. Iya. Oh ini. Jadi min 2A nya sama dengan A. Berarti untuk mencari A itu nanti A nya dibagi sama min 2. Ini sama B nya dibagi sama min 2. Sehingga diperoleh pusatnya ini A ini B, ditulis ulang lagi A per min 2. Terus ini di luar aja ya Bu. Iya, tidak apa-apa. Nah, seperti itu pusatnya. Kalau fungsinya tadi jadinya A per min 2 sama B per min 2. Oke, untuk mencari titik pusatnya, rumus cepatnya adalah A dibagi min 2 dan B dibagi min 2. Oke, selanjutnya. Ini A nya sama B nya dimasukkan ke sini. A nya tadi per min 2, B per min 2 dikuadratkan, hasilnya nanti A kuadrat Iya, dikasih dalam kurung. nggak muat Bu, agak Iya. kecil. Tidak apa-apa. Iya. Dan yang terakhir.
min C. Iya. Kenapa bisa min C? Karena ini dipindah ruas. Oke, lanjut. Nah ini R-nya R kuadrat, terus di akar ditulis ulang lagi aja. Ditulis di sampingnya aja kalau tidak muat. Oke. Iya. Plus B per min 2 kuadrat min C. Oke, sip, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Mbak Putri. Tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Yeay. Oke, terima kasih Mbak Putri sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Hah? Oke, mari kita bahas sebentar, kita ulas sebentar. Kegiatan ketiga. Tadi kan sudah mendapatkan persamaan X min A dan Y min B sama dengan R kuadrat. X min A, Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, X min A dan Y min B ini kita pecah lagi. Jadi kita hitung kuadratnya masing-masing. X min A kuadrat itu jika kita hitung menghasilkan X kuadrat min 2AX ditambah A kuadrat Yang yang tanya, ya saya lupa cara kerjanya itu gimana? Oke. Kalau X min A dikuadratkan. X min A dikuadratkan, kita pindah di sini ya. X min A dikuadratkan itu sama dengan X min A dikali X min A. Ini sama seperti kalau ada 2 kuadrat, berarti 2 dikali 2. Kalau X min A kuadrat berarti X min A dikali X min A A. Nah ini selanjutnya kita apakan? dikali Kalinya gimana? Kali pelangi. pelangi. Ya dikali pelangi. X dikalikan X. X kali X berapa? X X kuadrat. Kemudian X dikali min A. Min AX. Kemudian min A dikali X. Min AX lagi yang terakhir. Min A kali min A. Min A kuadrat. Salah. Min dikali min. Min. Min dikali min Positif. positif, berarti jadinya plus A kuadrat. Ini min AX sama min AX bisa dijumlahkan nggak? Bisa, jadinya berapa? X kuadrat min 2AX plus A kuadrat gitu. Kemudian yang Y min B juga sama, hasilnya berapa? Y kuadrat min 2YB B kuadrat. ya, B kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena ini tadi A sama B itu konstanta atau angka tanpa variabel, kita jadikan satu, jadinya X ditambah Y kuadrat min 2AX min 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat. Karena R-nya ini pindah ruas menjadi min R kuadrat. Nah, selanjutnya karena di sini min 2A itu kita misalkan A, kemudian min 2B kita misalkan B, dan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat misalkan C, maka bisa kita tulis menjadi X kuadrat. Kita tulis menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena tadi min 2A nya kita ganti A, berarti di sini jadi AX ditambah BY ditambah tadi apa ini? C. Nah, persamaan ini merupakan bentuk umum dari persamaan lingkaran. Ada yang ditanyakan? Cukup. Karena waktunya kita sudah habis, maka Ibu cukupkan sampai di sini. Kita barusan belajar tentang apa? Persamaan lingkaran. Ada 2 bentuk. Yang pertama Bentuk baku. bentuk baku, dan yang kedua Bentuk umum. bentuk bakunya gimana tadi? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Iya, terus yang satunya jika titik pusatnya bukan di 0,0 berapa tadi? Oh,
X min A kuadrat ditambah Y min min B B kuadrat kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadrat. Dan yang terakhir bentuk umumnya tadi panjang sekali ya, tapi besok diingat-ingat lagi. Oke. Pulang, Bu. Oke, karena ini waktunya sudah sore, Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.